Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan publikasi, penelitian, analisis data, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Video ini merupakan video ketiga dari serangkaian video yang membahas bagaimana caranya menyusun naskah artikel jurnal sehingga naskah tersebut berkualitas dan dapat diterima di jurnal-jurnal terakreditasi Sinta ataupun yang terindeks Scopus. Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana caranya merumuskan judul yang menarik sehingga judul tersebut dapat menjadi daya tarik bagi editor dari jurnal ataupun pembaca dari naskah artikel kita. Dan pada video kali ini mari kita bahas komponen selanjutnya dari naskah ilmiah yaitu abstrak. Abstrak merupakan intisari atau rangkuman ringkasan dari keseluruhan naskah kita. Dari bagian awal yaitu pendahuluan atau introduction hingga kesimpulan. Bila kita mengakses website dari suatu jurnal, maka website dari suatu jurnal tersebut dapat menampilkan 3 komponen dari naskah ilmiah, yaitu judul yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kemudian abstrak dan kata kunci. 3 bagian ini memegang setidaknya 3 peranan utama. Peranan pertama adalah semakin bagus kualitas dari judul, abstrak, dan kata kunci akan semakin meningkatkan potensi naskah kita diterima di jurnal yang kita inginkan. Kalau abstraknya tersusun dengan baik dan menyampaikan informasi tersebut penting, maka semakin meningkatkan kemungkinan naskah kita diterima. Namun kalau abstrak tersebut disusun dengan komponen yang tidak lengkap dan dengan menggunakan gaya bahasa atau struktur yang kurang baik, maka bisa saja editor tidak akan melanjutkan membaca naskah kita dan langsung menyatakan menolak naskah kita. Sehingga semakin baik abstrak kita, semakin menarik abstrak kita, semakin tinggi peluang naskah kita diterima. Selain itu, bersama dengan kata kunci dan dengan judul, abstrak menjadi salah satu bagian yang dapat menyumbangkan kemungkinan naskah kita dibaca oleh banyak orang. Kenapa? Karena judul, abstrak, dan kata kunci akan menjadi sumber informasi algoritma dalam pencarian di internet. Misalkan kita mencari topik penelitian tertentu, maka kata-kata yang kita masukkan di search engine, di Google, itu akan dapat ditemukan di abstrak, di mana abstrak tersebut sesuai dengan kata kunci yang kita sampaikan tadi. Selain itu, dengan keberadaan abstrak yang baik, maka akan menentukan seberapa banyak juga pembaca akan membaca naskah kita. Nah, ini penting khususnya ketika kita submit ke jurnal internasional yang tidak open access. Misalkan kita submit ke jurnal TAN Online. Saya memiliki salah satu artikel yang dipublikasikan di TAN Online di Inggris, dia itu Scopus Q2. Nah, ketika pembaca ingin membaca full paper atau naskah lengkap dari artikel saya, maka mereka harus membayar. Bagaimana caranya agar frekuensi para pembaca untuk membayar sehingga dapat mengakses full paper dari paper saya menjadi meningkat? Salah satu kuncinya adalah kualitas abstrak. Kalau abstraknya baik, menarik, maka semakin banyak pembaca yang membaca full paper meskipun full paper tersebut berbayar. Begitu juga ketika kita submit ke jurnal. Semakin baik abstrak kita, semakin tinggi pula peluang naskah kita diterima. Nah, ketika kita menyusun abstrak, ada beberapa urutan yang perlu kita perhatikan. Sebaiknya, kalau sesuai pengalaman saya, ketika kita menyusun sebuah naskah ilmiah, abstrak itu kita selesaikan setelah kita menyusun full paper atau keseluruhan naskah kita terlebih dahulu. Jadinya kita membuat rancangan dasar dari judul, kemudian kita menyusun pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil pembahasan, kesimpulan, barulah kita menyusun abstrak. Kenapa? Karena abstrak itu intisari dari keseluruhan naskah kita.
Abstrak harus sesuai dengan full paper atau keseluruhan naskah kita. Kalau kita menyusun abstrak terlebih dahulu, bisa saja nanti ada beberapa komponen atau informasi penting yang di dalam full paper yang tidak termuat di abstrak. Oleh karena itu, sebaiknya tips yang saya berikan adalah selesaikan full papernya terlebih dahulu, selesaikan naskahnya terlebih dahulu, barulah kita menyusun abstrak kita. Kemudian, kalau kita kesulitan dalam menyusun abstrak, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan pembantu ini. Yang pertama adalah apa yang melatar belakangi penulisan naskah kita. Pertanyaan ini kita gunakan untuk menyusun kalimat pertama atau kedua dari abstrak kita. Kemudian, apa tujuan penulisan naskah kita? Jawaban dari pertanyaan ini bisa digunakan untuk menyusun kalimat kedua atau ketiga dari abstrak kita. Kemudian, metode apa yang kita gunakan ketika kita menyusun naskah atau melakukan penelitian yang laporannya kita jadikan naskah tadi? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bisa dijadikan dasar penyusunan kalimat ketiga, keempat, kelima dari abstrak kita. Kemudian, apa temuan yang kita peroleh? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bisa kita jadikan dasar untuk menyusun kalimat setelah kalimat-kalimat metode. Dan yang terakhir adalah apa implikasi dari naskah yang telah kita susun. Jawaban kalimat ini bisa menjadi kalimat penutup dari abstrak kita. Jadinya, susunlah kalimat berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pembantu tadi. Kemudian, setelah kita susun kalimat-kalimat berdasarkan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita coba baca ulang abstrak tersebut, kemudian kita hapus kata-kata yang kurang penting. Kata-kata yang menurut kita bisa dihilangkan tanpa menghilangkan atau mengubah makna dari kalimat yang telah kita tulis. Misalkan kata-kata yang terlalu panjang atau yang sebetulnya kurang penting. Misalkan hasil dari studi kali ini menginformasikan bahwa, nah itu bisa disingkat langsung kita sampaikan temuannya. Temuan penelitian ini adalah, nah jadinya dihapus dan diubah menjadi kata-kata yang lebih singkat. Atau bahkan mungkin ada beberapa kata yang dihapus tanpa diganti. Kenapa? Karena abstrak itu biasanya 100 hingga 300 kalimat. Rata-rata jurnal meminta penulis untuk menulis abstrak sebanyak 200 kata. Namun ada yang hanya 100 kata. Kalau 250 hingga 300 kita masih agak tenang. Namun semakin sedikit jumlah kata maksimal di dalam abstrak, itu semakin sulit kita menyusun abstrak yang baik. Sehingga kita harus benar-benar mengidentifikasi informasi penting apa saja yang harus muncul di abstrak yang jumlah katanya sangat terbatas tadi. Begitu ya, jadinya setelah kita menyusun kalimat berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pembantu tadi, kita baca lagi, kemudian coba kita hapus kata-kata yang tidak penting. Kata-kata yang kalau dihilangkan, makna kalimat yang telah kita tulis tidak berubah. Kemudian, setelah kita menghapus kata-kata tadi, kita juga harus memastikan di abstrak kita tidak mengandung komponen-komponen yang tidak harus muncul. Apa saja komponen-komponen yang tidak harus muncul di abstrak? Yang pertama adalah informasi yang tidak disajikan di dalam naskah kita atau tidak ditemukan di dalam full paper kita. Kenapa? Karena abstrak itu intisari. Abstrak itu mewakili keseluruhan naskah kita. Kalau ada informasi yang tidak muncul di naskah tetapi muncul di abstrak, maka abstrak kita dikatakan kurang dapat mewakili isi naskah kita. Begitu ya? Jadinya jangan sampai menyampaikan informasi di dalam abstrak yang sebetulnya informasi tersebut tidak dapat ditemukan di dalam naskah kita. Kemudian, jangan sampaikan gambar atau tabel di dalam abstrak. Jadinya abstrak itu hanya tersusun atas kalimat-kalimat tanpa gambar ataupun tabel. Lalu hindari kajian teori. Misalkan kita mendefinisikan suatu istilah, hindari hal tersebut. Dan yang terakhir, sebisa mungkin jangan melakukan pengutipan di dalam abstrak. Misalkan menurut Budiono 2020 menyatakan hindari seperti itu. Kecuali mungkin kita menggunakan metode yang metode itu ada tulisan tahunnya. Itu bentuknya seperti rujukan, tetapi sebetulnya kita menyampaikan metode apa yang kita gunakan. Ya. Jadinya seperti yang saya katakan tadi, hindari mengutip ketika kita membuat
abstrak, baik kutipan langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang apa saja komponen yang harus muncul di suatu abstrak? Hal ini perlu kita ketahui ya, agar kita ketika menyusun abstrak tidak ada komponen yang tertinggal. Yang pertama adalah kalimat latar belakang. Kalimat latar belakang ini biasanya 1 hingga 2 kalimat. Jadinya kita harus mampu membuat 1 atau 2 kalimat yang isi kalimat itu telah mengangkat permasalahan penelitian kita sehingga kita perlu melakukan penelitian yang kita tuliskan di dalam naskah kita. Nah, ini butuh keterampilan dan kebiasaan. Kenapa? Kita hanya menuliskan 1-2 kalimat, tetapi 1-2 kalimat tersebut sudah mengandung permasalahan penelitian kita. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu biasanya disusun dalam 1 kalimat setelah latar belakang. Jadinya setelah kalimat pembuka dari abstrak. Kalau kalimat pembukanya 1 kalimat, maka tujuan penelitian itu di kalimat kedua. Kalau kalimat latar belakang atau pembukanya 2 kalimat, maka tujuan penelitian di kalimat ketiga. Kemudian setelah tujuan penelitian kita sampaikan metode penelitian secara singkat namun detail dan lengkap. Lengkap di sini adalah lengkap kalau mengandung komponen-komponen seperti ini, yaitu desain penelitian kita, populasi dan sampel penelitian kita, instrumen penelitian yang kita gunakan untuk mengumpulkan data, kemudian kalau memungkinkan prosedur secara singkat, dan yang terakhir adalah teknik analisis yang kita gunakan untuk menganalisis data kita. Ya, jadinya setelah kalimat tujuan kita sampaikan secara singkat namun lengkap. Gambaran umum, gambaran yang mewakili metode penelitian kita. Nanti kita lihat juga contohnya seperti apa. Kemudian, setelah metode kita sampaikan temuan penelitian. Bisa 1 kalimat, bisa 2 kalimat, atau mungkin 3 kalimat. Tergantung tujuan penelitian dan data yang telah kita peroleh selama kita melakukan penelitian atau penyusunan naskah tadi. Dan yang terakhir, yang biasa dilupakan oleh author atau penulis adalah di penutup kita tuliskan 1 kalimat kesimpulan. Atau kalau bisa, kalimat penutup tersebut mengandung rekomendasi, implikasi, ataupun saran. Berdasarkan temuan penelitian kita atau berdasarkan penelitian yang telah kita lakukan. Misalkan dari segi metode penelitian, kita memiliki saran yang penting. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan saran berdasarkan prosedur yang telah kita lakukan. Oke, sekarang langsung saja kita lihat contoh abstrak yang baik yang mengandung komponen-komponen ini. Oke, ini merupakan salah satu abstrak dari salah satu naskah saya yang telah dipublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus Q2. Tapi ini saya bahasa Indonesiakan ya, biar mudah kita pelajari. Di sini, kalimat pertama saya merupakan kalimat latar belakang yang mengandung permasalahan penelitian yang saya angkat. Metakognisi itu semacam itu ya, keterampilan berpikir atau kesadaran berpikir. Bahasa sederhananya adalah thinking about thinking. Berpikir bagaimana caranya berpikir. Ini merupakan salah satu kompetensi yang dapat dijadikan dasar bagi seorang siswa untuk menjadi pembelajar mandiri. Kalau kita dari dunia pendidikan mungkin sudah sering memahami atau menemui istilah ini. Oke. Nah, metakognisi di Indonesia itu rendah biasanya. Siswa-siswanya itu rendah. Dan ternyata ketika kita mengamati di sekolah, pembelajaran itu masih jarang yang menerapkan pembelajaran berbasis pemberdayaan, keterampilan, dan kesadaran metakognitif. Nah, dari gambaran seperti itu, saya susun menjadi kalimat pendahuluan yang juga memunculkan permasalahan tadi. Nah, kalimatnya seperti ini. Metakognisi termasuk faktor utama keberhasilan belajar yang implementasinya masih dipertanyakan di berbagai sekolah di Indonesia. Jadinya di sini di 1 kalimat ini saya sampaikan pentingnya metakognisi dan juga sekaligus saya sampaikan permasalahannya, yaitu bahwa pemberdayaan metakognisi di Indonesia masih dipertanyakan. Kemudian kalimat kedua, ini terdiri atas 2 komponen sebetulnya. Saya masukkan sedikit metode penelitian saya, kemudian saya sampaikan tujuan dari penelitian saya. Ya, studi kualitatif ini merupakan potongan dari metode. Karena ini merupakan jenis dari penelitian, yaitu penelitian kuantitatif. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian.
Studi kuantitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi profil keterampilan metakognitif siswa di Malang serta mengetahui pengaruh tingkat kelas terhadap keterampilan metakognitif siswa. Jadinya di sini ada dua tujuan penelitian yang saya ringkas, saya rangkum, dan saya tuangkan menjadi satu kalimat. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya ini merupakan kalimat yang menggambarkan metode penelitian dari naskah yang telah disusun. Ingat ya, kita sampaikan secara singkat, namun komponennya lengkap. Di sini ada populasi dan sampel. Di sini kebetulan bisa populasi, bisa sampel, bisa subjek penelitian ya, atau responden penelitian. Di sini saya sampaikan penelitian ini melibatkan 458 siswa yang terdiri dari sekian kelas 7, sekian kelas 8, sekian kelas 9, sekian kelas 10, dan sekian kelas 11. Nah, itu merupakan subjek atau responden penelitian kita. Kemudian, saya sampaikan juga, kita perlu menyampaikan juga instrumen untuk mengumpulkan data tersebut. Kita lihat di kalimat selanjutnya. Data keterampilan metakognitif dikumpulkan dengan menggunakan rubrik keterampilan berpikir. Oh, ini mohon maaf ya, rubrik keterampilan metakognitif terintegrasi tes esai. Ini ketika saya salin, saya agak hilaf ketika saya translate ke bahasa Indonesia. Sebetulnya keterampilan metakognitif. Jadinya kita sampaikan instrumen untuk mengumpulkan data. Kemudian kita sampaikan analisisnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistika deskriptif berupa rerata dan statistika analitik berupa one-way ANOVA. Itu teknik analisis data kita. Dan seperti yang di awal saya sampaikan, kalau memungkinkan kita juga bisa menyampaikan prosedur secara singkat. Asalkan jumlah kata dari abstrak kita masih tidak melebihi jumlah maksimal yang telah ditentukan oleh jurnal target kita. Kemudian kita sampaikan temuan dari penelitian kita. Nah, ini merupakan kalimat temuan. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa profil keterampilan metakognitif siswa di Malang dan seterusnya. Itu menjawab tujuan penelitian yang pertama. Kemudian kalimat selanjutnya, lebih lanjut, tingkat kelas berpengaruh signifikan dan seterusnya. Kalimat ini menjawab tujuan kedua. Karena tadi kita lihat di kalimat tujuan mengandung dua tujuan penelitian. Dan ini sebetulnya bisa kita singkat kalau jumlah katanya sudah melebihi jumlah maksimal kata yang ditentukan oleh editor. Misalkan tadi saya katakan hasil penelitian ini menginformasikan bahwa ini bisa dihapus. Langsung saja, profil keterampilan metakognitif siswa Malang di setiap tingkat kelas masih dalam kategori rendah. Bisa seperti itu. Atau bisa disingkat juga hasilnya, keterampilan metakognitif siswa masih rendah. Itu juga bisa. Kemudian yang terakhir, abstraknya ditutup oleh kalimat penutup. Kalimat penutup di contoh abstrak ini adalah menindaklanjuti temuan pada penelitian ini, maka pemberdayaan metakognisi siswa di Malang harus lebih dioptimalkan melalui pendesainan rencana pembelajaran, sumber belajar, dan asesmen pembelajaran berbasis metakognisi. Nah, ini merupakan saran yang bisa disampaikan berdasarkan temuan penelitian kita. Ingat ya, saran juga bisa didasarkan pada prosedur atau metode. Misalkan kita setelah melakukan penelitian menyadari bahwa metodenya kurang sempurna, itu bisa dijadikan saran. Atau metodenya sangat bagus, itu juga bisa digunakan sebagai saran. Atau bisa juga saran ini berkaitan juga dengan bagaimana penelitian lebih lanjut agar penelitian ini berkelanjutan. Oke, ini merupakan contoh abstrak yang mengandung komponen-komponen penting yang harus muncul di dalam abstrak dari artikel jurnal ilmiah. Demikian video saya kali ini. Di video selanjutnya, mari kita belajar menentukan dan mengidentifikasi kata kunci yang harus kita tuliskan ketika kita menulis naskah ilmiah. Karena ingat, kata kunci, abstrak, dan judul merupakan 3 komponen utama yang memiliki 3 peranan penting yang telah saya sampaikan tadi. Silakan diperhatikan update dari channel YouTube saya atau nanti bisa dibaca di deskripsi di bawah video ini. Nanti akan saya tautkan link-link dari video-video yang berkaitan dengan video penyusunan artikel jurnal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.